Halo, selamat pagi anak-anak kami, kelas 7, bagaimana kabarnya, sehat ya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita. Dan kali ini video Bapak tentang sumber daya alam. Sebenarnya tentang video sudah banyak ya, saya buat di sekolah tempat saya mengajar satu lagi. Hanya saja saya di SMP takutnya maknanya kurang gitu ya. Tapi kita tetap berusaha membuat video ini lebih baik lagi sebagai media pembelajaran kita. Nah anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita masih sebatas mengidentifikasi potensi sumber daya alam Indonesia. Nah anak-anak, dari banyaknya sumber daya alam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bisakah kita golongkan sumber daya alam itu ke dalam golongan-golongannya secara umum? Saya kira bisa. Kita akan bahas pada pertemuan kita hari ini. Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari ini kita membahas mengenai golongan sumber daya alam ya, secara umum dibagi 3. Yang pertama ada golongan A, SDA golongan A. Ini golongan strategis ya. Biasanya ini SDA golongan A dikuasai oleh negara. Nah, apa saja anak SDA golongan A? Yang pertama migas, minyak bumi dan gas alam ya. Jadi semua pertambangan minyak bumi dan gas alam dikuasai oleh negara, dan nanti negara yang manajemen mengelolanya, mulai dari pengambilan, pemprosesan, penyulingan sampai penjualan. Makanya sampai yang menjual pun negara ya, Pertamina, Pertambangan Minyak Nasional. Nah, selain minyak bumi dan gas, batu bara ikut juga ya. Itu juga diusahakan negara. Bahkan dari Palembang sampai Lampung ada kereta api Babaranjang namanya. Batu bara rangkaian panjang ya. Sampai mau setengah jam katanya kereta api ini harus ditunggu lewat dulu karena saking panjangnya. Nah, itu juga diusahakan oleh negara. Selain dari Palembang, ada juga di Sumatera Barat ya, pertambangan batu bara dikuasai oleh negara lagi. Sekalian juga ada uranium. Jika pernah kalian dengar, uranium itu bahan membuat nuklir ya. Nah, itu contoh perwakilan dari SDA golongan A, anak-anak. Nah, sekarang kita ke golongan B. Golongan B ini SDA logam mulia ya, dikuasai oleh hajat hirup orang banyak. Dan ingat, SDA golongan B tadi logam mulia. Ingat saja logam-logam yang mahal. Yang pertama pasti emas ya. Nah, emas itu logam mulia warna kuning, udah biasa ya kita lihat. Hanya saja emas banyak kadarnya. Misalnya ada emas murni, atau juga ada saudaranya emas London ya. Nah, ada juga emas 22 karat gitu. 22 karat maksudnya kadar emasnya itu tidak 100%, dan dia dicampur dengan logam lain yang tidak mengurangi wujud atau kilauan emasnya gitu ya. Nah, itu juga termasuk logam mulia. Kemudian perak agak warna agak warna putih dia, tapi dia jadi warna sendiri namanya silver. Kemudian perunggu itu termasuk logam mulia. Nah, semua sumber daya alam yang sifatnya logam mulia itu termasuk SDA golongan B, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada SDA golongan C. Ini SDA bahan baku industri. Semua sumber daya alam yang sifatnya nanti digunakan untuk bahan baku industri. Misalnya batu kapur. Batu kapur kemana kira-kira anak-anak? Itu nanti untuk bahan baku semen. Ternyata semen yang kita gunakan, baik semen putih dan semen yang biasa yang 40 kilo sampai 50 kilo, itu berasal dari batu kapur gitu ya. Nah, bahan baku industri. Selain itu juga ada pasir. Pasir ini banyak kegunaannya untuk bahan bangunan, bisa juga untuk membuat gelas yang seperti gelas kaca
yang kita gunakan itu bahan bakunya dari pasir kuarsa. Kalau pernah kalian lihat pasir kayak ada yang bening-beningnya, itu namanya kuarsa. Kemudian batu juga, batu banyak, batu padas, batu kerikil, ya itu semua untuk bahan baku industri, bahan baku industri. Nah itu penggolongan SDA secara umum anak-anak ya. Ada golongan A tadi dikuasai oleh negara, golongan strategis. Kemudian golongan B logam mulia, dan golongan C bahan baku industri. Mengerti anak-anak ya? Nah masih banyak potensi sumber daya alam Indonesia sebenarnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya potensi-potensi lain. Sampai di sini anak-anak. Terima kasih. Bye bye. Nah, bagaimana anak-anak dengan penjelasannya? Sudah bisa ya? Nah, anak-anak ternyata bisa digolongkan sumber daya alam tadi secara umum ke dalam 3 golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A strategis, golongan B logam mulia, golongan C bahan baku industri. Nah, selebihnya nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya masih tentang sumber daya alam ini. Yang pasti ingat, negara kita negara kaya yang penuh dengan sumber daya alam, kita wajib jaga dan wajib kita syukuri sehingga keberlanjutan atau kelestarian sumber daya alam tetap bisa kita nikmati untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.